Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabar kalian? Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar fisika ya. Kalian buka buku kalian ke materi selanjutnya. Kemarin kita sudah belajar mengenai titik berat ya, mengenai titik berat kemarin. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis keseimbangan benda tegar ya. Dibuka bukunya halaman 11. Oke. Jenis-jenis keseimbangan. Berdasarkan kedudukan titik beratnya, keseimbangan benda ketika dalam keadaan diam itu disebut dengan keseimbangan statis, dikelompokkan menjadi 3, yaitu keseimbangan stabil, kemudian labil, dan indiferen. Stabil itu artinya apa? Keseimbangan yang dialami benda di mana apabila dipengaruhi oleh gaya atau gangguan kecil, benda tersebut akan segera ke posisi semula. Contohnya ini. Ya. Bolanya awalnya ini di sini ya, di sini bola. Kemudian bola dijatuhkan. Nah, bagaimana arahnya? Seret ke atas ini baru ke tengah. Nah, ini artinya kembali di posisi stabilnya. Namanya keseimbangan stabil. Apa keseimbangan stabil? Kita ulangi. Jika sebuah benda itu dipengaruhi oleh gaya ya, gayanya itu berupa gangguan kecil, contohnya ini bola dikeataskan di sini, kemudian diberi gangguan. Gangguannya itu apa? Contohnya ini dilepaskan, itu termasuk gangguan kecil ya. Bolanya dilepaskan. Setelah dilepaskan, bola ini akan bergerak ke atas ini. Kemudian akan kembali lagi ke posisi seimbangnya atau posisi semula. Itu namanya keseimbangan stabil ya. Kembali ke posisi semula setelah gangguannya itu dihilangkan, hilang. Itu ya. Yang kedua yaitu keseimbangan labil. Keseimbangan yang dialami benda yang apabila diberikan sedikit gangguan, benda tersebut tidak bisa kembali ke posisi semula ya. Ini contohnya. Ini misalkan ada mangkok ya. Di atasnya mangkok itu kalian kasih kelereng. Kelereng kalian jatuhkan. Kelereng ini atau bola ya, diberi gangguan. Gangguannya berupa sentuhan atau kalian pegang sedikit ya. Setelah kalian pegangan kalian lepaskan, apa yang terjadi? Bolanya akan jatuh kemana? Ke bawah dan seterusnya, bergerak terus. Kembali ke posisi awal tidak ya. Nah, itu namanya keseimbangan labil. Tidak bisa kembali ke posisi semula setelah gangguan dihilangkan. Ya, beda ya, stabil dengan labil. Kalau stabil tadi sebuah benda diberi gangguan, setelah gangguannya itu dihilangkan, bendanya akan kembali ke posisi semula. Berarti keseimbangan stabil. Kalau keseimbangan labil, sebuah benda diberi gangguan tidak bisa kembali ke posisi semula. Itu namanya labil ya. Nah, kemudian yang ketiga keseimbangan indiferen atau netral adalah keseimbangan yang dialami benda yang apabila diberikan sedikit gangguan, benda tersebut tidak mengalami perubahan titik berat ya. Ini bola, titik beratnya di mana? Di tengah. Bola ini ditendang, kan bergerak seret ke sini ya. Mengubah titik tengahnya enggak? Mengubah titik beratnya enggak? Tidak. Ini titik beratnya di mana? Ya, tetap di tengah. Nah, itu namanya keseimbangan indiferen atau netral, gitu ya.
Nah, itu tadi jenis-jenis keseimbangan ada 3. Keseimbangan stabil, keseimbangan labil, dan keseimbangan indiferen. Selanjutnya yaitu keseimbangan partikel. Syarat keseimbangan itu apa ya? Syarat keseimbangan bahwa sigma F itu sama dengan 0. Sigma itu jumlah. Jumlah dari gayanya itu sama dengan 0. Ini berlaku hukum 1 Newton ya. Hukum 1 Newton, jika benda itu bergerak, maka akan bergerak terus. Kalau benda itu diam, akan diam terus. Itu namanya hukum 1 Newton. Atau disebut juga dengan hukum apa? Masih ingat? Materi kelas 8 ya. Kelas 8 SMP atau MTS itu sudah pernah ya. Hukum 1 Newton disebut juga dengan hukum kelembaman ya. Oke. Sigma F sama dengan 0. Kalau kita proyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y, maka di sini ada sigma Fx sama dengan 0. Untuk sigma Fy-nya juga sama dengan 0 ya, itu ingat. Syarat keseimbangan harus sama dengan 0, itu artinya seimbang. Oke, selanjutnya. Nah, syarat keseimbangan benda tegar. Menurut hukum 2 Newton, gaya yang bekerja pada suatu benda dinyatakan dengan persamaan F sama dengan M kali A ya. Memiliki percepatan ya. F sama dengan M kali A. F itu gaya, M-nya ini massa, A percepatan. Jika percepatan suatu benda sama dengan 0, resultan gaya yang bekerja pada benda adalah 0. Kalau percepatan itu A. Kalau A-nya 0, 0 kali M, hasilnya apa? 0. Nah, ini syarat keseimbangan ya, bahwa sigma S sama dengan 0. Gitu. Namun, jika benda merupakan kumpulan partikel selain keseimbangan translasi kemarin disebut gerak apa? Gerak lurus ya. Sigma F-nya sama dengan 0. Juga keseimbangan rotasi jika sigma tau juga sama dengan 0. Kenapa kok sigma tau sama dengan 0? Jelas kemarin, masih ingat? Bahwa tau ya. Tau itu F kali R. Nah, F-nya ini sama dengan 0. Dari mana 0? Dari sini nih. F-nya sama dengan 0. 0 kali R. Berapa? 0. Jadi sigma tau-nya juga sama dengan 0. Gitu ya. Kalau pada gerak translasi, sigma F sama dengan 0 diproyeksikan pada X dan Y juga sama dengan 0. Kemudian syarat keseimbangan rotasi, sekarang kalau rotasi, ya sigma tau-nya juga sama dengan 0. Gitu ya. Ini syarat keseimbangan benda tegar. Oke, selanjutnya penerapan keseimbangan benda tegar pada perhitungan fisika. Di situ ada bola menggelinding pada bidang datar. Di sini ada bola. Ibaratnya bola ini diam. Bola ini diam, otomatis memiliki apa? M kali G. Arahnya ke bawah. Apa itu M kali G? Ya, M kali G itu namanya W. W itu apa? Berat. W-nya W kecil ya. Kalau W besar usaha, beda. Ini W kecil. W sama dengan M kali G, itu berat. Berat itu selalu arahnya ke bawah. Ya, mengarah gaya gravitasi. Jadi M dikalikan gaya gravitasi. Yang lurus ke atas berlawanan dengan W itu ada N. N itu apa? N itu gaya normal. Ya. Kemudian bolanya ini ditarik kemana? Ke kanan ya. Di sini ada F. Karena ada gaya geseknya. Gaya gesek letaknya di lantai di bawah. Jadi ada F kecil. Ya. F kecil itu gaya gesek gitu ya. Oke. Nah, untuk gerak translasi berlaku. Nah, gerak translasi bisa dikatakan ini
berhubungan dengan hukum 1 dan hukum 2 Newton ya. Kalau hukum 1 kalian tahu ya bahwa sigma F sama dengan 0. Artinya diam. Kalau ini bendanya dianggap diam, nah, kalau bendanya ini dianggap diam, jadi yang harus kalian lihat itu apa? W sama dengan mg dan N. Itu yang berhubungan dengan hukum 1. Sigma F sama dengan 0. N itu gaya. Gaya satuannya Newton. W juga satuannya Newton. F juga satuannya Newton. Jadi yang ke atas itu positif, yang ke bawah jadinya apa kalau berlawanan? Negatif. Yang positif kita tulis dulu apa? N. Ditulis di bagian mana? Di bagian F-nya. Karena sama-sama satuannya Newton. Kita tulis N dulu ya. N. Yang ke bawah apa? Min. Jadi min apa? Min W. Kita tulis W juga boleh ya. Min W sama dengan 0. N min W-nya kita ubah mg. Jadi mg sama dengan 0 gitu. Ini hukum 1 Newton seperti ini ya. Nah, kemudian kita buktikan yang sampingnya, yaitu F min R sama dengan M kali A. Nah, kalau ada M kali A berhubungan dengan hukum berapa? Hukum 2 ya. Hukum 2 Newton tadi apa? Nah, sigma F sama dengan M kali A. Ya. F ini satuannya apa? Newton. Gaya gesek satuannya apa? Newton. Yang satuannya Newton jadikan satu ruas di mana? Sebelah kiri di sini. Bolanya mengarah kemana ini? Ke kanan. Jadi yang ke kanan itu positif. Di sini ada A. A itu apa sih? A itu percepatan. Arah A itu kemana kalau geraknya ke kanan? Kalau geraknya ke kanan, otomatis percepatannya juga ke kanan. Ya. Yang searah dengan A itu positif. Mana yang searah dengan A? F besar atau F kecil? F besar. Jadi F besarnya ini positif. F kecilnya searah dengan A atau berlawanan? Berlawanan. Jadi F-nya ini, F kecilnya negatif. Itu ya. Oke. Kita tulis dulu yang F besar atau F kecil. Yang F besar dulu karena kita tulis yang positif. Di sebelah mana? Di ruas kiri ya. Jadi F min F kecil sama dengan M kali A. Kok M kali A? Jelas, ini tadi hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton berhubungan dengan benda yang bergerak, jadi memiliki percepatan, gitu ya. Nah, ini sudah sama. Itu untuk gerak translasi. Berlaku hukum 1 dan hukum 2. Yang diam hukum 1, yang M kali A hukum 2. Kemudian untuk gerak rotasi berlaku ya, sama bahwa to sama dengan I kali alfa. Ya. To sama dengan I kali alfa. To sama dengan I kali alfa ini sudah pernah dijelaskan ya. Nah, atau to sama dengan apa? To sama dengan F kali R ya. Nah, F-nya boleh F kecil, boleh F besar, gitu ya. Nah, sekarang I kali alfa sama dengan F kali R. Nah, I kali alfa apa? To, ya. Kemudian F kali R apa? To. Jadi ini itu to sama dengan to. Sekarang saya jelaskan di kertas saja ya. Oke. Nah, di sini kita buktikan. Torsi sama dengan torsi. To yang pertama tadi apa? I kali alfa ya. Kita tulis I kali alfa sama dengan F kali R. Nah, di sini kita simbolkan F kecil ya. Gak apa-apa. Kemudian kita ubah ke bentuk F. Jadi F sama dengan,
Kalau ditanyakan F, R-nya ini harus dipindah ruas. Ini perkalian, ya. R-nya pindah ruasnya di mana? Jadi pembagian di bawah. Jadi I kali alfa per R. Ini untuk F. Setelah ketemu F, kita masukkan ke rumus yang pertama, ya. Atau kita cari alfa ya, di situ dicari alfa. Nah, gini. Alfa itu sendiri yaitu A per R. Nah, jadi kita masukkan ke sini. F sama dengan I-nya kita tulis, alfanya kita ubah A per R. Kemudian per R. Jadi hasilnya apa ini? F sama dengan I kali A. Ini R-nya di bawah seper. Ini di bawah seper juga, jadi R kali R. F sama dengan I kali A per R kuadrat. Ini F. Gitu ya. Boleh yang pakai yang atas, boleh yang bawah. Sekarang kita masukkan ke persamaan yang pertama. Bahwa F min F kecil sama dengan M kali A. F besar kita tulis, F kecil kita ubah ini tadi. I kali A per R kuadrat sama dengan M kali A. Kita ubah ke F saja. I A per R kuadrat kita pindah ruas. Ini negatif, pindah ruas jadi apa? Positif, jelas. M kali A kita tulis dulu, pindah ruas, plus I kali A per R kuadrat. F sama dengan, ada yang sama nggak? Ada, yaitu A ya. A-nya sama, kita keluarkan A. Sisanya apa? Kalau A sudah dikeluarkan, M. Plus A sudah dikeluarkan, sisanya apa? I per R kuadrat. Tuh. Nah, jadi ini kalau tanyakan F. Kalau saya tanyakan A, jadi rumusnya apa ya? F-nya kita tulis. Ini perkalian, pindah ruas jadi apa tadi? Kalau perkalian pembagian, jadi per M plus I per R kuadrat gitu. Ini kalau ditanyakan A ya. Sama ya, seperti ini ya. Nah, seperti yang atas ini. Karena I sama dengan setengah MR kuadrat, setengah MR kuadrat itu I apa ya? I silinder. I silinder pejal. Sama dengan setengah MR kuadrat. Kita masukkan ke situ. A sama dengan F per M plus I-nya kita ubah setengah M R kuadrat per R kuadrat gitu ya. Ini pengganti I. F per M plus atas ada R kuadrat, bawah ada R kuadrat, corek. Sisanya apa? Setengah M. Iya. Nah, M itu kan artinya di sini ada angka 1. Angka 1 itu sama saja dengan apa? 2/2 boleh ya, Cah? 2/2. Atau gini aja. 1M ditambah setengah M. 1/2. 1/2 itu 3/2. Gitu langsung juga boleh. Kalau enggak, kita buat persamaan ya. 2/2M tambah setengah M. 2/2 ini itu kan sama dengan 1 ya. Itu ya. Artinya ya. Jadi F per 2 ditambah 1 3. Penyebutnya sudah sama, tulis tetap. Tuh ya. Jadi A sama dengan 2 ini di bawah. Kita balik jadinya gimana? 2F per 3M. Gitu.
Oke, itu percepatan. Sama enggak? Ya, jelas sama ya. Sama. Tuh ya. Itu untuk bola menggelinding. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu bola menggelinding pada bidang miring. Kalau yang atas pada bidang datar, sekarang pada bidang miring. Ya. Kalau pada bidang miring, ini gambarnya. Di sini ada theta. Theta di sini itu sama saja dengan di mana? Di sini. Ya. Ini bidang miringnya. Bolanya menggelinding kemana? Ke bawah sini. Ya. Arah yang ke atas ini namanya apa? Gaya normal. Gaya normal itu apa? Ya. Gaya normal itu menggambarnya garisnya itu harus tegak lurus dengan bidangnya. Ya. Kemudian N itu berbanding terbalik atau berlawanan arah ya. Berlawanan dengan arah dengan apa tadi? N. Di sini N berlawanan arah dengan apa? W ya. Kita tulis di sini W. Atau M kali G. Di sini ada theta, di sini ada W sama dengan MG. Jadi yang ini, miringnya yang ini itu sama saja dengan apa? Oh, maaf. Ada kekeliruan ya. Ini bukan sini. W itu arahnya itu yang lurus ke bawah berarti yang ini ya. W sama dengan M kali G. Maaf ya, itu di situ. Kenapa W itu kok lurus ke bawah? Jelas karena ada gaya tarik dengan bumi. W itu lurus ke bawah. Kalau N itu tegak lurus dengan bidang ya. Ini tegak lurus ini. Gitu ya. Oke. Kemudian di sini ada sudut. Garis ini apanya sudut? Ini sudut, ini garisnya. Apanya? Samping. Samping pakainya apa? Ingat ya, cos. Jadi di sini ada W cos theta. Depannya sini, ini sama saja kan dengan ini. Kalau ini kan gambarnya diperpanjang ya. Kalau depan pakainya apa? Sin. Jadi di sini ada W sin theta. Yang ke arah belakang di sini di bawah pada bidangnya ini namanya F. F tadi apa? Gaya gesek. Jelas ya, gaya gesek itu letaknya pada bidangnya itu. Gitu ya. Oke. Bisa ditinjau menggunakan hukum 1 Newton dan hukum 2 Newton. Kalau hukum 1 Newton jadi ini bolanya menggelinding ke bawah, jadi percepatannya kemana? Ke bawah A. Yang searah dengan percepatan tadi apa? Positif. Di sini positif, berarti ininya negatif ya. Hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M kali A. Yang kita tulis yang mana dulu? W sin theta. Yang ke sana apa? F sama dengan M kali A. Kalau hukum ini hukum 2, ini hukum 1. Hukum 1 sigma F sama dengan apa? Sigma F sama dengan 0 ya. Sigma F sama dengan 0. Yang mana kita menggunakannya? Sigma F sama dengan 0 artinya diam. Yang bekerja berarti apa? N. Arahnya yang berlawanan dengan N apa? W cos. Jadi yang N itu positif, yang W cos apa? Negatif. Jadi N min W cos theta sama dengan 0. Atau bisa ditulis N sama dengan W cos theta. Dipindah ruas jadinya positif gitu ya. Gitu. Nah, sama dengan ini. Atau W-nya kita ubah ya. W-nya karena W itu sama dengan MG ya. Bisa kita ubah. MG sin theta min F kecil M kali A. Atau yang ini N sama dengan MG cos ya, cos theta gitu. Oke. Selanjutnya yaitu torsi. Torsi sama dengan I kali alfa. Sudah memang ketetapan yaitu, atau torsi sama dengan F kali R. Ini juga boleh.
Dari persamaan di atas itu dapat dirumuskan bahwa A itu percepatan ya, 2/3 sin theta ini untuk bidang miring. Tapi kalau untuk bidang datar tadi apa ini? A sama dengan 2F/3M ini bidang datar. Dalam artian itu ini yang menggelinding itu bukan, ini kalau gambarnya kan bola, tapi kalau ini setengah mr² ini miliknya siapa tadi? Silinder pejal. Gitu ya. Ini juga ya, nanti pakai silinder pejal hasilnya ini. Langsung digunakan itu aja ya, gitu ya. Tidak usah saya buktikan ya yang ini, nanti kelamaan. Ini aja udah lama sekali ya. Oke. Lanjut. Contoh soal bisa kalian cermati sendiri. Kalau ada pertanyaan bisa WA saja ya di grup. Lanjut, momentum sudut. Momentum sudut atau momentum anguler ya. Sudut disebut juga anguler. Adalah momentum yang dimiliki oleh titik partikel yang melakukan gerak rotasi. Gerak melingkar. Besar momentum sudut dinyatakan dengan persamaan L ya. Jadi momentum sudut itu simbolnya L. L sama dengan M kali V kali R. Masih ingat ya? M kali V, massa kali kecepatan. Ini V-nya itu V kecepatan ya. Saya tambahkan di sini. Kecepatan jadi meter per sekon ya. Nah, M kali V kali R. M kali V itu apa? Massa kali kecepatan. Oh, di sini sudah ada ya. M kali V itu namanya momentum juga, tapi bukan momentum sudut. Kalau momentum sudut itu simbolnya L, kalau M kali V itu momentum. Momentum linier pada gerak linier, gerak lurus, atau disebut juga dengan gerak translasi. Kalau momentum sudut ini yaitu gerak rotasi, kita cari pada gerak rotasi menggunakan gerak translasi, bahwa M kali V bisa kita tuliskan P kali R, gitu ya. Nah ini, atau M kali V itu P kecil. P-nya P kecil ya. P kecil itu momentum linier pada gerak translasi. Karena P itu sama dengan M kali V dan V sama dengan omega kali R ya. V-nya itu omega kali R, maka diperoleh persamaan ini. Nah, kita buktikan dari rumus ini menjadi ini ya. Samping sini. L sama dengan M kali V kecil kali R. Nah, M-nya kita tulis. V tadi apa? Omega kali R ya. Kita tulis omega kali R kali R. R ini ditulis. V ini pengganti omega kali R ya. M. Kemudian R kali R kita tulis dulu. R kali R apa? R kuadrat ya. Kali omega. M kali R kuadrat masih ingat apa? Iya, inersia kali omega gitu. Nah, jadi L bisa dituliskan I kali omega ini ya. Nah, ini mr kuadrat kali omega sama ya, atau L sama dengan I kali omega. I kali omega. Ya, udah sekali ya. Yang dipakai jadi momentum sudut itu ini. Rumus yang terpenting ini ya. Gitu. Dengan L itu momentum sudut, I momen inersia, omega kecepatan sudut. Momen inersia itu ada banyak sekali rumusnya ya. Kalau ini mr kuadrat, kok ini I. Ini mr kuadrat itu berlaku untuk semua benda. Benda yang tidak diketahui bendanya itu apa. Tapi nanti kalau bendanya masing-masing ada silinder pejal ya, kemudian batang homogen, kayak gitu, itu I-nya berbeda-beda gitu ya. Oke. Lanjut. Selanjutnya yaitu hukum kekalan momentum.
hukum kekekalan itu apa ya? Dikatakan hukum kekekalan itu sebelum ya sama dengan sesudah. Hukum kekekalan momentum ini hukum kekekalan momentum ini tidak hanya untuk momentum sudut saja. Banyak sekali rumus fisika yang menggunakan hukum kekekalan. Contohnya hukum kekekalan energi ya. Hukum kekekalan energi mekanik itu juga ada. Hukum kekekalan momentum juga ada. Kalau ini hukum kekekalan momentum sudut gitu ya. Nah, ini. Sigma P sistem sama dengan 0. P itu tadi apa? P itu momentum ya. Momentum pada linear. Jadi P sistem sebelum perubahan sama dengan P sistem setelah perubahan. Jadi kalau ini kan P-nya P pada translasi. Momentum linear ya. Kalau L tadi apa? Momentum sudut. Jadi hukum kekekalan momentum sudut yaitu pakainya L. L sistem sebelum sama dengan L sistem setelah ya. Untuk sebelum ini L biasa, kalau setelah ini L aksen. L itu sendiri tadi apa? I kali omega. Nah, bisa diubah ini. I kali omega sama dengan I aksen kali omega aksen. I inersia sebelum dikalikan omega sebelum sama dengan inersia sesudah dikalikan omega sesudah. Itu namanya hukum kekekalan. Sebelum sama dengan sesudah. Gitu ya. Sampai sini. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di komentar atau nanti bisa WA saja ya, WA Bu Naim. Gitu ya. Untuk latihan soalnya kalian kerjakan penilaian harian 1 ya, kerjakan yang kalian bisa. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya besok kita bahas ya untuk penilaian harian 1 gitu ya. Terima kasih. Oh iya, jangan lupa yang sudah saya terangkan itu kalian catat di buku catatan. Atau besok kalau sudah mau penilaian harian, nanti buku catatannya bisa dikumpulkan dan saya nilai gitu. Terima kasih, semoga video ini sangat bermanfaat buat kalian. Semangat belajar ya, dan jangan lupa kalian tetap mentaati protokol kesehatan ya. Saat berpergian harus menggunakan masker, kemudian sering mencuci tangan ya, untuk menjaga kebersihan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.